Ibu Guru SMP Rupiah Ciamis yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 6 Ciamis oleh CGP Ibu Nina Hermina SPD. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif dari Ibu Nina Hermina, dan yang keempat tutup. Untuk memulai acara kita kali ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ciamis kepada Ibu Haji Ratna Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat, Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 6 Ciamis. Pertama mari kita maaf yang terhormat khususnya ini Ibu Nina Hermina SPD. Ini beliau yang sedang menghajat ya, yang sedang melaksanakan acara tersebut. Pertama-tama Ibu dan Bapak mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai nikmat, berbagai keberkahan, karena pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlibat curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para anggota keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang taat sampai akhir hayat kita dan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nina yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara Bu Nina ya, yaitu melaksanakan tugas dalam rangka pembimbingan CGP ya, pembimbingan program CGP Sabang Guru Penggerak. Padahal sebetulnya sudah lulus ya, tapi sekarang sedang proses pelatihannya atau pembimbingannya. Alhamdulillah ini merupakan satu suasana yang baru ya, karena memang kita ini akan mendapatkan pendidikan juga dari dunia. Sebagai dukungan kita kepada Ibu Nina dalam melaksanakan pembimbingan pelatihan calon guru penggeraknya, mari Ibu dan Bapak kita dukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nina ini supaya kegiatannya berjalan dengan lancar, kemudian aman dan sukses. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sampai selesai, dan nanti kita bisa ambil manfaatnya dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih. Barangkali itu Ibu tidak usah dibuka ya, sudah terdengar oleh para Ibu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan atau diseminasi dari narasumber Ibu Nina Hermina SPD. Kepada Ibu Nina, mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung segala program pendidikan guru penggerak kepada saya khususnya, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dalam acara diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai
budaya positif. Tugas ini merupakan tugas aksi nyata dari program guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya akan memberikan pemaparan mengenai budaya positif untuk tugas aksi nyata ini. Nah, latar belakang saya melaksanakan aksi nyata ini yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, disiplin diri juga yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa tugas seorang tenaga pendidik yaitu menumbuhkan karakter peserta didik yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, pemberian teladan, membuat keyakinan bersama sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Itu yang menjadi latar belakang aksi nyata kali ini Bapak dan Ibu. Nah, topik dalam kegiatan diseminasi kali ini ada beberapa topik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi tentang hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam yaitu tentang restitusi segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sekarang tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tentang perubahan paradigma. Nah, contoh ya Bapak dan Ibu, misalkan ya Bapak dan Ibu sekarang di tangan Bapak dan Ibu ada dikepal sebuah benda yang berharga. Coba dikepalkan tangannya oleh Bapak dan Ibu. Nah, yang dikepalkan itu isinya itu sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira kalau ada orang lain yang menyuruh membuka dengan bujukan, misalkan ya, dengan rayuan, dengan cacian atau makian, kira-kira Bapak dan Ibu akan membuka tidak kepalan tangannya? Tidak. Dengan bujukan, dengan makian atau paksaan, kira-kira kan benda itu sangat berharga. Akan dibuka tidak? Tidak ya. Jadi sebenarnya kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Baik itu ada bujukan atau ada tekanan, ada cacian, ada paksaan. Kalau kita tidak ingin membukanya, ya tidak akan dibuka. Nah, itu jadi kontrol diri itu sebenarnya tidak ada pada orang lain, tapi ada dalam diri kita sendiri. Itu ya tentang teori paradigma kepalan tangan. Nah, kemudian juga kita harus mengetahui dulu perubahan paradigma tentang teori kontrol. Yaitu ada beberapa ilusi kontrol. Ilusi itu kayak halusinasi atau gambaran yang padahal tidak baik ya. Contohnya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Kita bahas satu-satu mengenai perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid
untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Nah, seperti yang tadi kita praktekkan ya, teori kepalan tangan. Jadi meskipun kita membujuk murid untuk melakukan sesuatu, tapi murid itu tidak mau melakukannya, tidak akan bisa. Jadi yang paling penting itu kita harus menumbuhkan dulu kesadaran siswa. Yang kedua, tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi seperti kita itu mengontrol murid, padahal layaknya kita itu berhasil mengontrol murid, padahal emang murid itu sedang mengizinkan bahwa gurunya sedang boleh mengontrol saya. Sebenarnya kalau muridnya tidak mau, tidak akan bisa dikontrol. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi segala sesuatu perilaku itu ada maksud dan tujuannya, baik itu perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Selanjutnya yaitu tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bentuk kontrol dapat berupa penguatan positif atau pujukan. Usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu merupakan usaha untuk mengontrol murid. Jadi bentuk penguatan positif berupa pujukan itu hanya ilusi. Nah, murid akan menyadari dan menolak pujukan dari guru kemungkinannya. Atau yang kedua, murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk bersuara. Jadi bukan dari kesadaran dirinya, tapi atas dasar bujukan. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu adalah sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau dulu kita berpendapat bahwa kritik itu membangun, ternyata menurut perkembangan ilmu sekarang itu bahwa kritik itu akan menuju murid pada identitas yang gagal. Jadi harus menghindari kritikan. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, jadi kritikan itu akan membuat murid merasa buruk, menganggap mereka itu negatif. Ya, jadi bahaya itu akan membuat merasa dirinya itu negatif, tidak bermanfaat apa itu kritik akibat dari kritikan. Yang ketiga, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan pelaku ini ya. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, meskipun kita menggunakan kata-kata yang sopan, yang halus, tapi kalau kita isinya tentang kritikan, itu sama saja akan membuat murid menjadi pada identitas yang gagal. Jadi pada intinya kita tidak boleh memberikan kritikan kepada murid. Selanjutnya tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Yang kedua, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi beranggapan bahwa kita itu sudah dewasa, sudah tahu segalanya. Kamu yang penting murid itu harus nurut kepada guru. Karena orang dewasa itu lebih paham, lebih pengalaman. Nah, itu ilusi yang salah ya. Jadi yang perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau memaksa itu bisa saja si anak atau si murid itu nurut, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak akan lama.
jadi tidak akan efektif. Itu mengenai ilusi-ilusi yang salah ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana disiplin positif? Nah, disiplin positif itu tentang teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol itu tidak ada di orang lain, tapi dalam diri sendiri. Selanjutnya, jadi Anda muncul makna disiplin. Kalau sudah ada kesadaran bahwa kontrol itu ada dalam diri sendiri, makanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi setelah itu muncul disiplin dari dalam diri untuk bisa menilai diri sendiri ya, jadi tersadarkan dari dalam diri. Kemudian berdasarkan teori kontrol itu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Teori itu motivasi ya, ada 3, yaitu teori seseorang melakukan sesuatu atau motivasi itu ada 3. 1, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan itu motivasinya dari luar, eksternal atau ekstrinsik ya, bukan dari dalam. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang ketiga itu motivasi yang berasal dari intrinsik atau dari dalam dirinya. Kalau kita berlaku sesuatu sudah berdasarkan atas dasar menghargai diri sendiri, ini efeknya pun jangka panjang, bukan hanya sesaat. Akhirnya setelah mendapatkan kesadaran menghargai diri sendiri, akhirnya meyakini nilai-nilai kebajikan secara universal dan pada akhirnya membuat pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian berdasarkan teori kontrol ada model berpikir. Model kalau berdasarkan teori kontrol yang baik itu model berpikirnya menang-menang. Jadi semuanya menang, misalnya tidak ada yang menang kalah. Jadi semuanya harus menang. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan murid tidak ada istilah guru yang menang, murid yang salah, tapi semuanya menang. Murid menang, kita juga menang. Kemudian kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi murid itu akan boleh menampilkan pilihan-pilihan untuk solusi permasalahannya. Nah, dari sana ada 5 posisi kontrol guru. 1, guru sebagai penghukum. 2, guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3, guru sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu termasuk tipe guru yang mana dari kelima itu ya? Bisa introspeksi diri sendiri, termasuk tipe guru yang mana saya. Nah, yang pada akhirnya kalau sudah mengetahui 5 posisi kontrol guru, diharapkan guru itu memiliki melalui tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan siswa. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Kemudian realitas tentang kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak ada yang sama ya. Kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak akan sama, berbeda. Nah, dari sana, dari pemahaman tersebut, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, lalu kesenangan
dan juga kebutuhan kebebasan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang universal, semuanya pasti sama. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekarang di sini apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu ada perubahan makna disiplin yang terjadi saat ini. Nah, kemudian di sini ada tentang nilai-nilai kebajikan universal adalah yaitu tentang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dimensinya mandiri, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, ini tentang profil Pancasila tentunya sudah pada tahu ya dimensi-dimensinya, elemen-elemennya juga. Yang bahasan yang kedua ya, topik yang kedua kita tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, seperti yang sudah tadi dibahas sekilas, sekarang rincian-rinciannya tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis ya. Jadi seseorang melakukan perilaku itu ada dasarnya. Menurut ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu kata tagline seperti itu. Jadi untuk menghindari hukuman, murid misalkan datang lebih pagi karena takut dihukum misalkan ya, itu berarti murid itu masih memiliki motivasi eksternal, bukan dari kesadaran dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya anak bertanya gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalkan saya belajar giat karena ingin dapat hadiah. Nah, itu pun motivasi karena ingin imbalan. Motivasi itu bersifat eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, yang ketiga itu yang paling baik, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Biasanya kalimatnya seperti ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini atas dasar motivasi internal, itu yang merupakan tujuan disiplin positif. Saya datang lebih awal, lebih pagi karena saya sadar harus lebih awal agar tidak terburu-buru, agar tenang. Nah, itu berdasarkan dari motivasi internal, sudah sangat bagus. Selanjutnya tentang teori dari Ki Hajar Dewantara. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar itu merdeka itu bukan lepas dari perintah orang lain, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya merdeka itu bisa mengontrol diri sendiri.
bukan hanya bebas dari kontrol orang lain, tapi bisa mengontrol diri sendiri. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ada istilah ini ya, dihukum oleh penghargaan. Mungkin awal-awal saya mempelajari ini belum paham tentang ini. Di awal menurut saya penghargaan itu baik. Penghargaan itu bisa memberikan motivasi. Ternyata setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, penghargaan itu sangat tidak efektif, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan bahas ya mengenai tentang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang poin pertama yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu pada intinya hanya berpengaruh jangka pendek karena hanya menimbulkan motivasi eksternal. Mungkin akan bertahan agak lama, tapi itu akan nantinya ketergantungan atas penghargaan itu. Anak itu harus terus diberi penghargaan. Kalau misalkan berlaku jangka panjang pun harus ketergantungan dari penghargaan. Ya. Jadi pada yang paling banyak itu penghargaan itu hanya berlaku sesaat, jangka pendek. Penghargaan itu menghukum, ya. Jadi ada paradigma bahwa sebenarnya penghargaan itu menghukum, berupa hukuman ya, hanya ke sebagian orang, yang lain tidak. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan itu karena misalkan ingin yang pertama, ingin yang paling cepat, sehingga akan mengurangi ketepatan. Si anak misalkan yang mengerjakan sesuatu ingin yang pertama diberikan ke bapak dan ibu guru agar dapat bintang, misalkan logo bintang, tapi dia hanya mengerjakan dengan cepat, asal-asalan. Nah, di sini penghargaan akan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Nah, itu penghargaan itu hanya efektif hanya ke sebagian orang, tidak seluruhnya. Jadi hanya efektif hanya ke satu atau dua orang yang ingin mendapatkan penghargaan, dan temannya sudah pasti si itu yang sudah akan dapat penghargaan. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan ternyata ya Bapak dan Ibu. Misalkan gini, yang diberi penghargaan itu siswa yang paling pandai di kelas. Misalkan si A mendapatkan penghargaan ranking 1. Yang akan bahagia itu si A saja atau yang lainnya juga bahagia si A mendapat penghargaan? Yang jelas, yang pasti, yang bahagia itu hanya si A yang mendapat penghargaan. Yang lainnya pasti dalam hatinya si itu lagi, saya mah tidak dapat apa-apa. Nah, di sana akhirnya hubungan si A dengan teman-temannya akan jadi rusak, ya. Nah, di sanalah penghargaan merusak hubungan. Jadi sebaiknya menghindari penghargaan. Kemudian juga penghargaan menurunkan kualitas. Sama dengan yang tadi, penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini penghargaan juga menurunkan kualitas. Karena asal yang tercepat, asal yang pertama agar dapat penghargaan, akhirnya kualitasnya tidak ada. Hanya asal mengerjakan yang penting dia yang pertama. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga kaget di sini. Ternyata penghargaan itu mematikan kreativitas, karena berdasarkan yang saya dapat di modul 1.4 ini, penghargaan mematikan kreativitas ini karena yang pintar itu sudah tahu si A, si B, sehingga yang lainnya tidak akan mengerjakan, karena yang jelas yang akan dapat hadiah, yang akan dapat penghargaan pasti si A dan si B. Nah, yang lainnya tidak akan jadi kreatif. Yang kreatifnya hanya 1-2. Di sanalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi malah yang sudah memiliki motivasi intrinsik itu akan terkikis bila kita menerapkan penghargaan. Karena misalkan yang mendapat yang sudah memiliki motivasi intrinsik itu murid yang biasa-biasa, misalkan tidak pandai, tapi dia tahu yang akan dapat penghargaan itu siswa yang pintar, sehingga buat apa saya belajar dengan dia, tidak akan dapat penghargaan. Nah, sehingga mematikan motivasi atau mengurangi motivasi
intrinsik. Nah, disinilah saya juga kaget, ternyata saya mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif. Dan mulai dari saya menerima materi modul ini, saya tidak akan atau saya berarti akan memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid. Selanjutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, kalau dalam memberikan apresiasi, Bapak dan Ibu boleh memberikan, tapi yang perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Dan beri pengakuan kepada semua murid. Lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi pengakuan ya, yang kita itu memberikan apresiasi berupa pengakuan, tapi fokusnya kepada proses dan harus bersifat pribadi. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Misalkan dipanggil ya, orangnya itu, muridnya itu dipanggil misalkan, sini Cepi, misalkan kemarin Ibu perhatikan Cepi, rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu jadi diberikannya apresiasi secara pribadi dan berfokus pada proses. Kemudian contoh lainnya, saya, Ibu atau Bapak menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu juga berupa apresiasi. Lalu, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu bentuk apresiasi, sifatnya pribadi dan juga berfokus pada proses. Itu tentang apresiasi. Kalau Bapak dan Ibu mau memberikan apresiasi ke semua siswa pun ya bersamaan misalkan atau bergantian boleh, apresiasi itu boleh berfokus pada prosesnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan meminta Bapak dan Ibu menentukan apa dari beberapa kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menyuruh murid mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini termasuk hukuman. Lalu kalimat yang kedua, Bapak dan Ibu lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman. Kita lihat. Ya, benar ya, Bapak dan Ibu, benar. Bukan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman Karena hukuman. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Benar, hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat kuncinya. Ya, benar, konsekuensi ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat kuncinya. Ya, benar, konsekuensi. Sekarang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi?
membuka sepatu seharian karena tidak memakai sepatu warna hitam. Apa coba? Ada berbeda pendapat antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat kuncinya Bapak dan Ibu. Hukuman, ya, ternyata itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian nih, yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini sama seperti nomor 2 ya. Ini apa coba? Kita lihat. Konsekuensi. Karena ini sebuah konsekuensi karena nyambung dengan pelajaran olahraga. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, yang menyakitkan dari bersifat hukuman itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Sedangkan apa itu konsekuensi? Sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak merasa menghargai disiplin. Kemudian termasuk stimulus tanggapan. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara sifatnya. Nah, sekarang tadi tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada istilah yang ketiga, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian restitusi. Kemudian di sini juga ada tentang identitas gagal, ya. Tadi hukuman itu membuat identitas gagal. Lalu ada identitas sukses. Identitas sukses atau budaya positif, disiplin positif tentang konsekuensi dan restitusi. Jadi yang termasuk pada identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ciri-ciri restitusi. Restitusi itu ciri-cirinya 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan sifatnya. Kemudian, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, cara yang paling baik restitusi itu, ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, jadi pemberian solusi, ya. Kemudian juga yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya yang termasuk budaya positif itu mengenai keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang mengenal tentang keyakinan kelas, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak? Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung
motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ya, peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, tercipta lingkungan positif, dan akhirnya budaya positif. Nah, itu ya, jadi tahapan-tahapannya. Nah, apa bedanya tadi ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kita lihat Bapak dan Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sudah berupa keyakinan, berarti tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Berarti kesehatan dan keselamatan. Jadi pada intinya peraturan itu bahasanya negatif, tapi kalau keyakinan positif. Ya, jadi peraturan itu kebanyakan awalannya dilarang itu kan negatif, berubah menjadi yang positif, menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tentang konsep budaya positif itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, harus yang Bapak Ibu sudah pahami mungkin ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kebebasan. Nah, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang tentang konsep 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin akan berintrospeksi, termasuk pada yang manakah Bapak dan Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Menghardik, kalau penghukum itu berarti suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, hasilnya apa dari penghukum? Memberontak, murid jadi memberontak, menyatakan orang lain, menyalahkan orang lain, kemudian akhirnya murid berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Yang kedua, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, atau pada saat anak melakukan kesalahan, ibu kecewa titik-titik, yang kecewa pada kamu, mengapa kamu melakukan itu. Nah, lalu guru juga contohnya obrolan guru pembuat rasa bersalah ini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ya. Nah, biasanya itu ibu stres menghadapi kamu. Nah, biasanya itu pembuat rasa bersalah. Hasilnya bagaimana Bapak dan Ibu? Akhirnya murid menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, kemudian berbohong. Lalu murid juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Lalu murid biasanya berkata, maafkan saya Bapak, maafkan saya Ibu. Kemudian dampaknya pada murid merasa rendah diri. Nah, kontrol yang selanjutnya itu yang tadi ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kontrol identitas gagal, ya. Jadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas yang gagal kepada Ibu. Malah pembuat rasa bersalah itu katanya lebih parah dibanding penghukum, ya. Dampaknya lebih lama, murid akan sakit hati sampai kapanpun. Itu pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang identitas yang berhasil.
Ada 3, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai teman, biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu. Nah, biasanya itu guru sebagai teman. Hasilnya murid akan ketergantungan kepada guru. Kemudian murid biasanya berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu ya. Dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri, dan akan tergantung kepada guru. Selanjutnya tipe pemantau. Tipe pemantau menghitung dan mengukur. Biasanya guru itu menghitung dan mengukur kesalahan anak. Apa peraturannya, nanyanya itu seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi ya murid itu. Kemudian biasanya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis pada gurunya ya. Kemudian dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya kalau sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu merupakan yang paling ideal ya, paling ideal. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya guru itu menanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah, atau kemudian juga muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri dan cari cara solusi memperbaiki diri. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan segitiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid. Ya, tahapannya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, misalkan buang sampah sembarangan. Tahapan yang pertamanya menstabilkan identitas. Biasanya yang dikatakannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap yang kedua validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa buang sampah sembarangan misalkan ya, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang selanjutnya menyatakan keyakinan, menanyakan kepada murid yang melakukan kesalahan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, itu tahapan untuk penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi tahapannya yang pertama itu menstabilkan dulu bahwa setiap orang itu membuat kesalahan. Nah, seperti ini ya. Menstabilkan identitas. Guru berkata biasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apa kamu bisa melakukan dengan baik besok lebih baik lagi ya untuk selanjutnya? Lalu bisa juga menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya. Kemudian tahapan menanyakan keyakinan. Nah, setelah itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, sekarang itulah Bapak dan Ibu materi tentang diseminasi tentang budaya positif, modul yang saya pelajari dalam program Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan materi itu memberikan
pencerahan ya, pencerahan dan juga inspirasi kepada Bapak dan Ibu untuk melaksanakan budaya positif bersekolah ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu tentang materi budaya positif di sekolah. Nah, untuk selanjutnya mungkin tentang sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Angkat tangannya, kepada Ibu. Ya, Pak Teddy. Tunggu sebentar, Pak Teddy. Mana boleh ngomong? Hubungan antara para ini. Pertanyaan apa ya? Berdiri, Pak Teddy berdiri maju dulu. Oke, untuk pertanyaannya setelah tadi saya simak apa yang dipaparkan oleh Bu Nina, saya akan bertanya mengenai posisi kontrol guru yang ideal. Posisi kontrol guru yang mana yang paling ideal dalam menyelesaikan masalah. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang cukup bagus ya Pak Teddy. Mana posisi kontrol guru yang paling ideal? Nah, dari tadi ya ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, lalu pemantau, dan yang terakhir manajer. Tadi yang penghukum dan juga membuat rasa bersalah itu merujuk pada identitas gagal. Jelas yang 2 itu tidak ideal ya. Dari yang ketiga, mana yang paling ideal? Nah, yang paling ideal itu sebagai manajer. Kita itu sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita menerapkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa. Kemudian menangani permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi dan memahami 5 kebutuhan dasar siswa. Itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Oh ya Bu Is, silakan Bu Is. Bu Is berdiri dulu. Terima kasih Bu Nina waktunya yang sudah diberikan. Bagus sekali ya untuk saran desiminasi yang sudah disampaikan oleh Bu Nina tadi. Cuma di sini saya akan bertanya, apakah langkah-langkah restitusi itu boleh acak atau harus beruntun? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Iis. Apakah langkah-langkah restitusi itu boleh acak ataukah harus berurutan? Dari materi yang saya dapat ya Bu Is, bahwa untuk memecahkan permasalahan murid itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, urutannya itu harus berurutan. Mulai dari yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kesalahan, dan tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi itu ya tahapannya Bu Is, harus berurutan. Terima kasih pertanyaan Bu Is. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin pertanyaannya cukup 2. Kita akan melaksanakan refleksi. Kira-kira siapa yang akan menyampaikan refleksinya pada kesempatan kali ini? Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan pemaparan materi tentang disiplin positif dari saya. Ya, silakan Bapak Andi yang akan menyampaikan refleksinya. Baik, terima kasih Bu Nina. Saya ingin sedikit menyampaikan apa yang saya rasakan ya setelah mendapatkan informasi atau ilmu baru yang Ibu sampaikan tadi dari awal terkait dengan budaya positif ya. Tadi ada beberapa materi yang Ibu sampaikan dan yang saya rasakan itu saya kaget pertama kalinya Bu ya, karena apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan teori-teori tersebut terkadang berbeda dengan yang sudah saya lakukan, dan saya juga merasa bahagia
bisa menerapkannya nanti di kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran di kelas misalnya untuk saya pribadi. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang saya terima, seperti tadi tentang restitusi, tentang disiplin dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Andri yang sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Ada lagi dari Bu Uka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Ibu Nina. Alhamdulillah wa syukurillah Bu Nina. Ternyata setelah mendengar apa yang disampaikan tadi Bu Nina, paparan Bu Nina, sungguh sangat menyentuh ya kami yang senior berdua. Ternyata Bu Nina, teori-teori tentang tadi kontrol itu, tipe guru itu, kami semua ada di situ Bu. Dan itu bagi kami adalah merupakan sebuah refleksi ya, refleksi di mana kami yang senior ini sudah diberikan satu pencerahan, satu ilmu yang sangat bermanfaat dari Bu Nina. Ternyata kita dihadapkan hari ini pada anak-anak yang cukup milenial modern. Kita harus yang senior ini beradaptasi, memahami kata kalimat yang tepat untuk memberi peringatan, memotivasi anak, terus membetulkan anak baik dalam konsep pemahaman pembelajarannya. Ternyata itu harus sesuai dengan tadi, karena apa yang Ibu Nina paparkan tentang tipe guru. Kami berdua di sini ternyata sama ada semua Bu. Dan alhamdulillah dari pencerahan Bu Nina, insya Allah kami berdua barusan bisik-bisik, kita jangan lagi berbuat itu terhadap siswa. Jadi harus lebih dengan kalimat yang kalau orang Sunda dirautan gitu. Ada kalimat-kalimat yang memang tidak boleh keluar, nanti bisa-bisa menjatuhkan mental anak. Terima kasih Bu Nina, sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Gai yang sudah menyampaikan refleksi kegiatan hari ini. Nah, refleksi yang terakhir yang dari saya merasa sangat senang bisa berbagi praktik baik tentang budaya positif yang membagikan materi yang saya dapat dari program Guru Penggerak. Ternyata program Guru Penggerak ini sangat membuka wawasan, menginspirasi saya dan sangat banyak sekali manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya bisa berdampak positif kepada murid sehingga bisa tercipta budaya positif di SMP Negeri 6 Ciamis. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan dari Ibu Nina tentang diseminasi budaya positif telah dipaparkan. Untuk audiens beri tepuk tangan kepada Ibu Nina. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu Nina. Mari kita tutup acara diseminasi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.